Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Hoifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, setelah melalui rangkaian panjang, penyelenggaraan ibadah haji 2025 akhirnya resmi berakhir. Kementerian Agama telah menutup operasional layanan haji setelah 72 hari pelayanan di Tanah Suci. Sebanyak 203.000 lebih jemaah Indonesia telah kembali ke tanah air dengan selamat. Operasional penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi telah resmi ditutup oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penutupan dilakukan setelah kloter terakhir jemaah mendarat di Indonesia pada 11 Juli 2025 lalu. Sebanyak 203.149 jemaah berangkat dalam 525 kloter dengan pembagian kedatangan melalui Bandara Madinah dan Jeddah. Dalam konferensi persnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kerja keras petugas dan doa masyarakat yang menjadikan operasional haji 2025 berjalan lancar. Kembali apa yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah pelaksanaan haji kita semuanya rangkaiannya sudah selesai. Tadi semua rombongan petugas sudah tiba dengan baik dan selamat ya. Kami tidak bisa mengingkari bahwa di masa-masa awal ada sedikit kerancuan karena perubahan-perubahan peraturan yang ada di sana dan yang kondisi objektif yang ada di sini. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, maka pertengahan sampai bagian terakhir itu berhasil kita atasi semuanya dengan baik. Sepanjang operasional, total lebih dari 15 juta box makanan dibagikan kepada jemaah di Mekah dan Madinah. Selain itu, 312 hotel disiapkan dan 12.000 lebih armada bus diterjunkan untuk mobilisasi selama ibadah. Saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, lebih dari 3,7 juta paket makanan dibagikan dengan skema berjenjang. Sementara semua jemaah dilaporkan dapat mengikuti wukuf, termasuk yang harus safari atau dibadal hajikan. Angka kematian jemaah turun dibanding tahun lalu. 447 jemaah wafat turun dari 461 di tahun 2024. Saat ini, 40 jemaah masih dirawat di Arab Saudi dan 3 orang belum ditemukan. Menak Nasaruddin Umar juga menyampaikan terobosan Formula 5 BPH, yakni 5 terobosan baru, 5 pengembangan, dan 5 harapan masa depan. Di antaranya penurunan biaya haji, pembubaran monopoli layanan, ekspor bumbu Nusantara, fast track, hingga penguatan sistem Siskohat dan percepatan regulasi. Dengan ditutupnya operasional haji 2025, pemerintah mengawali transisi lembaga penyelenggara menuju Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Harapannya, layanan haji akan semakin modern, efisien, dan membangun dampak nyata bagi umat. Java TV melaporkan. Kabar baik datang dari sektor pendidikan. Program Sekolah Rakyat siap diresmikan oleh Presiden Prabowo pada awal Agustus 2025. Sebanyak 100 titik sekolah berbasis asrama ini dibangun untuk menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Sejak Senin 14 Juli 2025, puluhan titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia mulai melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini merupakan awal dari operasional sekolah rakyat sebagai solusi pendidikan anak keluarga prasejahtera. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan 100 unit sekolah rakyat pada awal Agustus mendatang. Yang insya Allah awal Agustus akan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Menurut Caimin, Gagasan sekolah rakyat bermula dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam arahan Presiden, diinginkan adanya sekolah berasrama 24 jam bagi anak yang tidak punya fasilitas belajar di rumah. Awalnya Mensos hanya menyanggupi 50 titik sekolah, namun Presiden mendorong target 100 lokasi sekaligus dengan menawarkan penghargaan. Kini, sebanyak 63 titik telah mulai beroperasi, dan 37 titik lainnya dijadwalkan berjalan akhir Juli. Insya Allah yakin Agustus kita menyaksikan 100 sekolah rakyat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bahkan bisik-bisik tetangga, insya Allah awal Agustus lebih dari 100. Amin. Amin ya rabbal alamin. Program sekolah rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan berbasis asrama untuk anak yang putus sekolah, yatim, atau dari keluarga miskin. Pendidikan gratis ini merupakan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses setara bagi seluruh anak di Indonesia. Dengan diresmikannya program ini, pemerintah menaruh harapan besar bahwa tidak akan ada lagi anak Indonesia yang terputus pendidikannya karena masalah ekonomi. Sekolah rakyat menjadi langkah nyata menuju pemerataan pendidikan dan pemutus rantai kemiskinan struktural. Java TV melaporkan. Dari kancah internasional, selepas menghadiri upacara Bastille Day di Paris, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima jamuan makan malam dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jamuan ini berlangsung di Istana Élysée Senin malam waktu setempat dan menjadi simbol kedekatan hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Prabowo tiba di Istana Élysée dengan disambut upacara kehormatan. Musik drum band dan barisan kehormatan protokoler Prancis mengantarkan langkahnya hingga disambut langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Keduanya berjabat tangan dan berfoto bersama di halaman istana sebelum memasuki ruang jamuan. Ruang makan malam di Istana Élysée ditata elegan dengan suasana hangat dan akrab. Presiden Prabowo disuguhkan beragam hidangan khas Prancis dalam format jamuan privat yang mencerminkan kedekatan khusus antar kepala negara. Kedua pemimpin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis, termasuk hubungan bilateral dan perkembangan global terkini. Jamuan ini bukan sekadar agenda protokoler, melainkan dipandang sebagai diplomasi budaya dan pernyataan persahabatan antar Indonesia dan Perancis. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar kemanusiaan, situasi di Gaza kian memprihatinkan. Warga sipil di Gaza kini harus bertahan hidup di tengah krisis air bersih yang parah. Banyak warga hidup di tenda pengungsian tanpa akses ke air, obat-obatan, dan perawatan medis dasar. Keluarga Al-Manasra di kota Gaza menjadi salah satu dari ribuan keluarga yang terpaksa berjalan kaki setiap hari untuk mengisi air di tengah cuaca panas menyengat. Akram Manasra yang hidup bersama 9 anggota keluarganya mengaku hanya dapat mengisi 2 dari 6 wadah air yang dibawanya. Air itu digunakan untuk semua kebutuhan, minum, mandi, mencuci, dan memasak. Menurut laporan OCHA, Badan Kemanusiaan PBB, blokade bahan bakar dan kontrol akses Israel terhadap sumur dan pabrik desalinasi telah melumpuhkan layanan air dan sanitasi di Gaza. Kondisi itu diperpanjang oleh perang yang telah berlangsung selama 21 bulan. Anak-anak di tenda pengungsian menderita diare, demam, hingga penyakit kulit akibat air kotor. Istri Akram, Khalid, terpaksa menggunakan air bekas mandi untuk mencuci pakaian dan piring. Sang ibu bersaksi, dokter memberikan resep obat untuk putrinya, namun mereka tidak mampu mendapatkan obat tersebut. Hingga kini, otoritas militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas kondisi ini. Krisis air dan kemanusiaan di Gaza terus memburuk, sementara anak-anak dan warga sipil harus bertahan dalam keterbatasan yang semakin parah. Java TV melaporkan. Konflik Ukraina kembali memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bantuan militer besar-besaran untuk Ukraina.
dan mengancam sanksi tambahan bagi negara yang masih mendukung ekonomi Rusia. Berdiri di samping Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, di Gedung Putih, Presiden Trump mengumumkan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot dan persenjataan lainnya ke Ukraina. Menurutnya, setidaknya 17 unit sistem pertahanan dapat segera dikirim melalui skema kerjasama negara anggota NATO. Di pihak lain, pasar di Moskow merespon dengan lebih tenang menunggu langkah nyata setelah pernyataan Trump. Sementara di Ukraina, sebagian warga menyambut pengumuman ini dengan hati-hati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah menggantikan Perdana Menteri Denis Shmyhal dengan Yulia Sviridenko, seorang ekonom yang dekat dengan perundingan mineral dengan Amerika Serikat. Pengumuman bantuan militer baru dari Washington diharapkan dapat meningkatkan pertahanan Ukraina. Namun sementara itu, serangan Rusia masih terus berlanjut di sejumlah kota. Java TV melaporkan. Dari ranah hukum, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi yang dibacakan Hasto dalam sidang tipikor di Jakarta Pusat. Dalam sidang yang digelar Senin 14 Juli 2025, Jaksa KPK menyampaikan replik atas nota pembelaan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa menilai pledoi Hasto hanya dibangun atas testimoni orang-orang terdekat, seperti staf pribadi, pengacara partai, dan petugas keamanan kantor DPP PDIP. Jaksa juga menegaskan peran Hasto dalam upaya suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan usaha melarikan Harun Masiku dari OTT pada Januari 2020 sudah dibuktikan melalui alat bukti baru. Jaksa juga menggunakan keterangan ahli pidana UGM yang menyebut proses pidana bisa dilanjutkan bila ada pelaku baru terungkap di kemudian hari. Namun pihak Hasto menilai KPK gagal menjawab isi pembelaan yang disampaikan terdakwa, termasuk persoalan call data record atau CDR yang dinilai tidak masuk akal. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Maka tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban dupliks. Karena nanti dari penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan secara khusus. Tapi dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Sidang kasus dugaan suap yang perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan hakim dalam waktu dekat. Java TV melaporkan. Setelah 13 hari pencarian intensif, operasi SAR tragedi KMP Tunu Pratama Jaya resmi dialihkan ke kekuatan kewilayahan. Sementara itu, 3 jenazah korban dilaporkan belum berhasil diidentifikasi. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas,
Laksdari Bud Eko Suyatno, mengumumkan pengalihan Komando Misi Penyelamatan pada Senin 14 Juli pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Dengan kebijakan ini, penanganan dilanjutkan oleh unsur lokal seperti Basarnas Surabaya dan Banyuwangi, Polda Jatim, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, serta Pemda setempat. Sementara itu, unsur pusat termasuk alutsista resmi ditarik untuk persiapan kembali ke markas masing-masing. Korban KMP Pratama Jaya, total korban 48 orang, yang selama 30 orang, meninggal dunia 15 orang, belum teridentifikasi 3 jenazah. Basarnas juga menegaskan bahwa pasca operasi akan dilakukan investigasi lanjutan untuk evaluasi sistem keselamatan pelayaran sesuai aturan yang berlaku. Proses identifikasi korban yang belum terungkap masih berlanjut di rumah sakit setempat dengan melibatkan tim DVI dan forensik. Operasi SAR kini memasuki fase lanjutan dengan fokus evakuasi terbatas dan identifikasi korban. Sementara itu, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban yang belum terkonfirmasi nasibnya. Java TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan peran aparatur sipil negara di Kemenak sebagai penjaga moral bangsa. Penegasan ini disampaikan saat membuka pelatihan dasar CPNS dan orientasi PPPK tahun 2024 di Jakarta. Berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenak, Jakarta pada Senin 14 Juli 2025, sekitar 48.000 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan dasar CPNS dan orientasi PPPK Kemenak tahun 2024. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, ASN Kemenak bukan hanya pegawai pemerintah biasa, tapi memiliki tanggung jawab spiritual dan moral sebagai teladan di masyarakat. Menak juga menegaskan nilai-nilai ASN berakhlak dan mengenalkan filosofi khas Kemenak bernama Istiqomah, yang merupakan akronim dari ikhlas, sabar, tawadu, istiqomah, qanaah, moderat, adab, dan hilmun. Pada kegiatan tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah juga hadir dan mendorong ASN Kemenak untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan nasional. Formasi ASN Kemenak tahun 2024, CPNS 17.221, PPPK 71.336, total 88.557 formasi. Menak Nasaruddin Umar mengajak seluruh ASN di Kemenak untuk menjadi panutan, serta menjaga nilai-nilai layanan publik berbasis spiritualitas dan kebersamaan. Java TV melaporkan. Dari Gedung DPR, Ikatan Pendidik Nusantara mendesak pemerintah untuk mengangkat guru PPPK menjadi PNS. Desakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10 DPR dan PGRI di Gedung DPR, Jakarta. Ketua Umum Ikatan Pendidik Nusantara, Hasna, menyampaikan aspirasi agar guru berstatus PPPK mendapatkan kepangkatan setara PNS. Ia menilai hingga saat ini guru PPPK belum mendapatkan jaminan hukum dan masa depan yang jelas. Dalam sidang yang berlangsung Senin 14 Juli 2025, Hasna menyoroti kontrak yang sering diperpanjang tanpa kepastian serta tidak adanya hak pensiun. Terus kami lagi ada namanya P3K ini nanti dibagi lagi. Ada namanya full time, ada namanya part time. Loh, kenapa kami guru ini sebagai garda terdepan mendidik mencerdaskan anak bangsa dibuat kotak-kotak seperti ini? Jadi maksud saya cobalah pemerintah tolong kami dan dari Komisi 10 ini menjembatani kami supaya kita tidak khawatir tentang bagaimana sistem kontrak ini. Karena banyak di daerah, Bu, sudah. Merespon aspirasi tersebut, Komisi 10 DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang melindungi guru PPPK dan tenaga pendidik non-ASN. Pada forum yang dihadiri juga oleh pengurus besar PGRI, Komisi 10 menegaskan dukungan atas 4 aspek.
meliputi status kepegawaian, jaminan sosial dan pensiun, kepastian kontrak, serta jenjang karir. Dan harus kita garis bawahi bahwa memang pemerintah perlu segera melakukan analisis ataupun kajian yang lebih detail mengenai kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan secara keseluruhan di Indonesia ini, dan berikut juga per jenjang, per mata pelajaran, saya tambahkan per wilayah. Harus jelas. Karena disinilah kita akan mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan guru yang pemerintah memang harus andil secara total untuk kesejahteraannya, termasuk mengikuti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Tidak lagi P3K ataupun honorer, tetapi secara kebutuhan tadi harus dikaitkan dengan bagaimana kedudukan mereka yang kemudian bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tetapi itu harus melalui tuntutan IPN terhadap guru PPK, pengangkatan jadi PNS, jaminan pensiun dan kesejahteraan, perlindungan kontrak dan karir, perlakuan setara dengan ASN PNS. Komisi 10 DPR RI juga mendorong agar pemerintah mempercepat reformasi tata kelola guru melalui regulasi setingkat undang-undang. Java TV melaporkan. Masih seputar persidangan Hasto Kristianto, tim kuasa hukumnya membantah replik jaksa KPK dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Penasihat hukum menilai bukti call data record atau CDR yang dijadikan dasar dakwaan tidak sesuai fakta lapangan. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 14 Juli 2025, penasihat hukum Hasto Kristianto, Magdil Ismail, menyebut replik jaksa KPK tidak sejalan dengan bukti yang muncul di persidangan. Salah satunya adalah penggunaan call data record sebagai dasar tuduhan keterlibatan Hasto dalam perlindungan buron Harun Masiku. Sebelumnya, jaksa KPK menyatakan Hasto terbukti memberi suap sebesar 600 juta rupiah untuk melancarkan Pau Harun Masiku ke DPR. Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan dengan membantu Harun melarikan diri saat operasi tangkap tangan KPK tahun 2020. Namun tim hukum menyangkal keterlibatan Hasto dan menyatakan tidak ada saksi maupun dokumen yang mendukung tuduhan tersebut. Pihak terkait kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto sebagai terdakwa, Harun Masiku masih buron, Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka, Saiful Bahri sudah divonis, Wahyu Setiawan divonis pada tahun 2020, serta Agustiani Tio Fridelina selesai menjalani hukuman. Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record. Ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya. Ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore. Ya. Mulai keliling-keliling, bukan hanya sekedar sampai ke Mampang, tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto, ya, dan juga lewat ke Komplek Menteri. Itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin, saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang hendak kami katakan adalah, apa yang disampaikan terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi khususnya call data record
Ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice, ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record, bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu, apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya. Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya, dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa, untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya, ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang, ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul, keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saipul untuk mempercepat Saipul mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saipul akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih, begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal, ya. Urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti, ya, bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember, ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama, karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.